Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal tipe soal UTBK tahun yang sebelumnya ya. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal-soal UTBK. Larutan part ketiga. Soal nomor 14, berapakah konsentrasi hidrogen fluorida dalam larutan HF 0,01 molar yang terdisosiasi 20%? Jadi di sini kita akan mencari konsentrasi hidrogen fluorida sisanya ya. Terdisosiasi artinya itu bereaksi. Jadi dari 100% HF ini sudah bereaksi 20%. Jadi sisanya berapa yang belum bereaksi? 80%. 80% dari 0,1 itulah 0,01 itulah jawabannya. Jadi konsentrasi HF 80% dari 0,01, 80/100 dikali dengan konsentrasi awalnya 0,01 molar. Oke, 80/100 ini artinya 0,08. Jadi kalau kita kalikan ini 8 kali 10 pangkat min 3 atau min 2. Min 3 ya, atau 0,08. Jadi jawabannya adalah B. Oke, paham ya? Soal nomor 15. Larutan dengan pH 12 dibuat dengan melarutkan X gram NaOH dengan MR 40 dalam air sampai 500 ml. Besarnya X adalah, berarti kita akan mencari massa dari NaOH. NaOH di sini termasuk basa kuat. Kalau untuk mencari pH basa kuat sama dengan B dikali dengan molaritas. Oke, kita masuk ke rumus dulu ya. Diketahui pH sama dengan 12. Dari pH kita bisa dapat nilai OH- karena rumus pH sama dengan 14 dikurang POH. Oke, sehingga kita dapatkan nilai POH. POH sama dengan 14 dikurang pH. 14 dikurang 12. Jadi kita dapat POH-nya. 14 dikurang 12 hasilnya sama dengan 2. Nah, kita butuh nilai OH-. Ingat, rumus OH- sama dengan min log H+. Min log dari OH- sama dengan min P. Oke, salah di sini ya. Oke, POH-nya benar. Kita dapat OH-. OH-nya jadi kita langsung pangkatkan. 10 pangkat negatif 2. Nah, kenapa? Karena POH itu adalah minus logaritma dari OH-. Jadi sebelum kita logaritmakan berapa nilai OH-nya. Oke, sudah dapat nilai OH-, masuk ke rumus OH-, B dikali molaritas. OH- sama dengan B dikali dengan molaritas. B ini valensinya atau berapa jumlah OH di dalam NaOH. Ada 1. Jadi kita ganti B-nya 1. Molaritas rumusnya adalah gram per mr dikali 1000 per volume. OH-nya kita ganti 10 pangkat negatif 2 ya. Dikali B-nya tadi 1. Molaritas gram per mr-nya gramnya yang dicari, mr-nya diketahui 40 dikali 1000 per volumenya di soal sudah ada 500. Oke, kita hitung. 1000 dibagi 500, kita bagi ini ya, 2. Kemudian 2 kita bagi lagi dengan 40, habis 2 yang di atas. Tinggal yang di bawah sisanya 20. Nah, 20 kita kali silang. 20 kali 10 pangkat min 2, hasilnya sama dengan 0,2. Jadi, massanya adalah 0,2 gram. Oke, ada nggak jawabannya? Jadi jawabannya adalah E. Oke, paham ya? Soal nomor 16.
Garam dengan kelarutan paling besar adalah, nah untuk mencari garam kelarutan kita gunakan data nilai KSP. KSP adalah hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan dengan koefisiennya. Sekarang kita perhatikan senyawanya A dan B. Jika kita ionisasi, ini akan menghasilkan reaksi ionisasi yang sama, akan menjadi S pangkat 2. Nanti untuk KSP-nya ya, S pangkat 2 untuk KSP-nya ini. Oke, ini saya tulis dulu. KSP-nya sama karena ionnya sama ya, S pangkat 2. C, D, dan E, KSP-nya nanti akan kita dapatkan adalah 4S pangkat 3. Nah, sekarang coba kita buktikan untuk penentuan nilai KSP-nya itu dapat dari mana. Sebenarnya ini sudah ada videonya di pembahasan tentang hasil kali kelarutan di kelas 11 ya, bisa dicek untuk materinya. Nah, ini saya akan perwakilan buktikan saja AgCl dan Ag2CrO4. Kita misalkan kelarutannya sebagai S, AgCl di sini berarti S. Ag plus S juga karena koefisiennya sama, Cl min juga S. Nah, nilai KSP hasil kali konsentrasi ion-ion dipangkatkan koefisien. Koefisiennya 1 kan? Berarti ini hasilnya sama dengan S pangkat 2. Oke, benar ya. AgCl dan Agi reaksi ionisasinya sama sehingga KSP-nya sama. Sekarang kita misalkan kelarutan Ag2CrO4 sebagai S. 2Ag plus jadi 2S karena koefisiennya 2 ya. CrO4 2 min S. Nah, KSP dari Ag2S sama dengan konsentrasi ion dipangkatkan dengan koefisien 2S pangkat 2 dikali S, sehingga dapat nilai KSP-nya 4S pangkat 3. Nah, sekarang kita buktikan. Untuk mencari kelarutan berarti akan mencari nilai S yang paling besar. Ya. Untuk mencari kelarutan yang paling besar, berarti akan mencari nilai S yang paling besar. Oke, untuk pilihan A dan B, nilai KSP yang akan kita akarkan pasti yang paling kecil pangkat negatifnya. Yang akan kita bandingkan nanti ya. Coba kita ambil pilihan yang A, karena yang B ini pasti sudah salah, karena kalah dengan 10 pangkat min 10. Oke, yang A. Lanjut antara C, D, E, siapa yang paling kecil pangkatnya? Yang paling kecil pangkat negatifnya E. Sekarang kita buktikan antara A dan E ini siapa yang paling benar. S sama dengan akar KSP, karena kita dapat tadi yang 10 pangkat min 10 KSP sama dengan S kuadrat. Untuk menghilangkan kuadrat dari S, maka KSP akan kita akarkan. Akar dari 10 pangkat negatif 10 sama dengan 10 pangkat negatif 5. 10 pangkat negatif 5. Oke, ini kelarutan bagian yang A. Sekarang kita cek yang untuk yang E, karena pangkatnya paling kecil ya. Jadi yang E di sini 1,1 kali 10 pangkat min 11. Kita bagi 4 kemudian akarkan 3. Akar KSP per 4. KSP-nya tadi 1,1 kali 10 pangkat min 11. Atau boleh kita ubah ini jadi 11 kali 10 pangkat negatif 12 dibagi 4. Oke. 11 dibagi 4, nggak masalah, nggak usah kita bagiin dulu aja. 10 pangkat min 12 kita akarkan 3. Kalau kita akarkan 3 berarti min 12 dibagi 3, 4. Artinya di sini pangkatnya 10 pangkat negatif 4. 11 per 4 nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah kita akarkan. Oke, sekarang kita bandingkan siapa nilai S yang paling besar. Yang paling besar itu artinya pangkat negatifnya yang paling kecil. Karena ketika pangkat negatif paling kecil itu akan semakin mendekati 0. Jadi jawabannya 10 pangkat negatif 4. Punya siapa? Punya Ag2, C2O4. Jadi jawabannya adalah E. Oke, bisa ya. Jadi triknya yang tadi kita cari dulu
KSP-nya atau reaksi ionisasinya, kemudian bandingkan nilai ionisasi yang sama, dan ambillah KSP yang paling besar nilainya, kemudian baru kita bandingkan dan kita akarkan. Jadi jawabannya paham ya? Soal nomor 17. Diketahui reaksi C2H3O2- plus H2O menjadi C2H3O2 plus OH- yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah. Oke, ingat ini teori asam basa konjugasi, yang paling banyak protonnya berarti dia sebagai asam yang akan mendonorkan proton. C2H3O2- dipasangkan dengan HC2H3O2. Yang paling banyak H adalah sebagai asam. Jadi HC2H3O2 bertindak sebagai asam, C2H3O2- sebagai basa. Basa ya. Nah, H2O sebagai asam, OH- sebagai basa. Oke, harus diingat yang di sebelah kanan disebut dengan konjugasi. Jadi asam dan basa konjugasi. Ini konjugasi, ini juga asam konjugasi. Jadi jawaban yang benar yang mana? 2 dan 4. Oke, kalau 2 dan 4 yang benar, jawabannya adalah C. Nomor 18, berapakah konsentrasi H3O+ dalam larutan BaOH 2 kali atau 2 kali 0,05 molar? Untuk mencari konsentrasi H3O+, berarti kita harus tahu dulu berapa konsentrasi OH-. OH- bisa kita dapatkan dari BaOH 2 kali. BaOH 2 kali termasuk basa kuat, sehingga untuk mencari OH-nya adalah B dikali dengan molaritasnya. B adalah jumlah OH dalam BaOH 2 kali, ada 2 ya. Sehingga kita ganti 2 dikali molaritasnya 0,05. 2 dikali 0,05 sama dengan 0,1. Oke, jawab dapat OH-nya. Kita butuh H+ atau H3O+- nya. KW nilainya adalah 10 pangkat negatif 14 sama dengan H+ yang kita cari. H+ ini sama saja dengan H3O+ nanti ya. OH- tadi kita dapatnya 10 pangkat -1 atau 0,1 sama aja ya. Nah, sehingga H+-nya adalah 10 pangkat negatif 14 dibagi 10 pangkat negatif 1. Jadi 10 pangkat negatif 13. Oke, itulah nilai H+-nya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami ya. Soal nomor 19. Senyawa-senyawa nitrogen dapat bersifat asam atau basa. Senyawa nitrogen pada reaksi yang bersifat asam. Jadi yang akan kita cari yang mengandung nitrogen yang bersifat asam di sebelah kiri atau yang di reaksi atau reaktan. Pilihan 1, NH3 dengan NH4+. NH4+ lebih banyak hidrogennya ya. Berarti NH4+ akan bertindak sebagai asam. NH3-nya yang direaksi sebagai basa. Oke, nomor 1 salah. Ingat triknya, kalau 1 salah, 3 pasti salah. Ingat ya. Nah, coba kita cek, buktikan benar nggak 3 nih salah. N2H4 dengan N2H5. N2H5 lebih banyak H kan? Berarti dia sebagai asam, N2H4 sebagai basa. Kalau 1 salah, 3 salah, langsung cek nomor 2. Kalau 2 benar, pasti 4 benar. Kalau 2 salah, 4 pasti benar. Oke. Nomor 2, NH2- dengan NH3. NH2 bertindak sebagai asam, basa ya, karena hanya lebih sedikit. Kemudian NH3 sebagai asam. Jadi nomor 2 salah juga. Kalau 2 salah, 4 pasti benar. Coba kita buktikan, benar nggak? NH4+ dengan NH3. NH4+ kan lebih banyak H, berarti dia sebagai asam. Dan NH3 sebagai basa. Jadi jawabannya 4 saja. Kalau 4 saja yang benar, jawabannya adalah D. Dodol.
Oke ya. Tetapan disosiasi suatu asam berbasa 1 adalah 10 pangkat min 7. Jika suatu larutan asam ini mempunyai pH 4, maka konsentrasinya berapa? Kan mencari konsentrasi, kalau diketahui tetapan disosiasi, jelas asam ini termasuk asam lemah. Mencari asam lemah, pakai rumus H+ sama dengan akar Ka dikali molaritas. Ingat, kalau diketahui pH-nya sama dengan 4, artinya H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 4, karena kita logaritmakan ya. Sebelum dilogaritmakan, berarti 10 pangkat min 4, kalau kita logkan, hasilnya sama dengan 4. Jadi, H+-nya adalah 10 pangkat negatif 4. Sama dengan akar, berapa Ka-nya tadi? Ka-nya 10 pangkat negatif 7, tetapan disosiasinya ya, dikali molaritas yang kita cari. Oke, kita keluarkan molaritasnya, artinya akan kita sama-sama kuadratkan, di kiri dikuadratkan, di kanan juga dikuadratkan. 10 pangkat negatif 4, kita kuadratkan jadi 10 pangkat negatif 8. Nah, akarnya kalau kita kuadratkan hilang ya, 10 pangkat negatif 7 dikali molaritas. Sehingga akan kita dapatkan molaritasnya 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 7. Hasilnya sama dengan 10 pangkat negatif 1. Oke, sekian video pembahasan tentang larutan part yang ketiga. Semoga video pembahasan soal-soal UTBK ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.